Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 222. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen berhasil menghadapi salah satu ancaman yang paling berbahaya, yaitu angin transformasi roh. Sebuah angin misterius berwarna kuning pucat yang mampu melarutkan kekuatan spiritual dari seseorang dengan memanfaatkan pagoda berwarna kristal yang berada di dalam tubuhnya dan juga kekuatan spiritual dari kristalnya ini. Muchen pun perlahan menyegel angin tersebut. Prosesnya mungkin memang tidak mudah karena angin transformasi roh berwarna kuning pucat terus berusaha melepaskan diri, tetapi berkat kesabaran dan juga kekuatan spiritual yang cukup luar biasa dari seorang Muchen akhirnya berhasil menjebaknya dalam sebuah bola cahaya yang telah dipenuhi kekuatan penyegel. Untuk memperkuat penyegelan ini, Muchen juga memanggil cloning berjubah putihnya agar bersama-sama menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam pagoda Buddha kristal miliknya. Dan setelah beberapa saat, bola cahaya yang semula sangat besar pun menyusut menjadi seukuran kepala manusia. Sementara angin transformasi roh di dalamnya berhasil ditenangkan untuk sepenuhnya. Keberhasilan seperti ini membuat Luoli, Lingqi, naga gajah sangat terkejut sekaligus kagum. Mereka menyadari bahwa angin transformasi roh ini sekarang bisa menjadi sebuah senjata yang cukup mematikan jika dilepaskan ketika bertarung. Bahkan seorang ahli penguasa bumi tingkat sempurna pun bisa berada dalam bahaya yang besar. Meskipun demikian, Muchen menjelaskan bahwa dia hanya mampu menyegel sedikit angin transformasi roh karena semakin banyak yang disimpan, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh kekuatan segelnya. Setelah angin transformasi roh di sekitar wilayah ini akhirnya mereda dan juga menghilang, rombongan dari Muchen pun segera melanjutkan perjalanan mengikuti seekor kupu-kupu berwarna hijau zamrud yang menjadi petunjuk arah menuju ke tempat dari Wen Qingxuan. Kali ini perjalanan berlangsung jauh lebih lancar karena mereka tak lagi menghadapi badai yang berbahaya. Mereka hanya sesekali bertemu dengan kelompok lainnya, tapi kedua belah pihak memilih untuk saling menghindar untuk mencegah konflik yang tidak perlu. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah hari, kupu-kupu hijau zamrud mulai memancarkan cahaya terang sebagai sebuah tanda bahwa tujuan mereka sudah sangat dekat. Saat tiba di sebuah kawasan pegunungan yang terlihat nampak tandus, penunjuk arah itu akhirnya menghilang, menandakan bahwa Wen Qingxuan berada tidak jauh dari tempat ini. Namun ketika mereka menemukan lokasi tersebut, Muchen pun segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tim dari Wen Qingxuan ternyata sedang terjebak di dalam sebuah lembah. Di depan mereka berdiri sekelompok musuh yang menghalangi jalan. Sementara di belakang terdapat pasukan lain yang diam-diam mengepung. Dengan demikian, Wen Qingxuan dan juga anggota timnya berada dalam situasi serangan dua arah. Di antara para pengepung terdapat salah seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajahnya dan juga memiliki aura yang cukup mengerikan. Kekuatannya mungkin telah mencapai tahap sempurna tingkatan bumi. Hal ini membuat Muchen pada akhirnya menyadari mungkin pertempuran besar tidak lagi bisa dihindari. Ternyata kelompok musuh dari Wen Qingxuan adalah kelompok pembasmi iblis dan pemuda berbadan besar itu bernama Dongshan. Saat ini, Dongshan berusaha membujuk Wen Qingxuan untuk bekerja sama demi bisa mendapatkan reruntuhan warisan dari penguasa surgawi. Namun Wen Qingxuan menolak dengan tegas karena dia mengetahui reputasi buruk dari Dongshan dan curiga bahwa kelompok tersebut telah bersekongkol dengan keluarga Wu, dan dia menduga keluarga Wu telah membocorkan informasi mengenai lokasi dari reruntuhan demi kepentingan mereka sendiri. Dongshan pun membantah tuduhan tersebut, tetapi tetap memaksa Wen Qingxuan untuk menerima kerjasama ini. Ketika penolakan kembali diberikan, dia mulai menunjukkan niat yang sebenarnya. Bersama dengan 8 anak buahnya, Dongshan mengepung tim dari Wen Qingxuan. Dengan kekuatan seorang ahli penguasa bumi tingkat sempurna, dia yakin bisa mengalahkan kelompok dari Wen Qingxuan yang kemudian merebut informasi yang diinginkan. Menyadari bahwa perundingan tidak lagi berguna, Wen Qingxuan memerintahkan anggota timnya bersiap untuk melakukan pertarungan. Kedua belah pihak hampir bentrokan ketika tiba-tiba mendengarkan suara mengejek dari seorang tindakan Dongshan. Ternyata ejekan itu berasal dari Muchen yang datang bersama dengan Luoli, Lingqi, dan juga naga gajah tepat waktu untuk memberikan bantuan kepada tim
dari Wen King Xuan. Kedatangan Mu Chen telah membuat Wen King Xuan sangat terkejut sekaligus lega. Namun dua anggota pembasmi iblis langsung menyerang mereka dengan tujuan menghabisi Mu Chen dalam satu serangan. Tapi serangan itu berhasil dipatahkan dengan sangat mudah oleh naga gajah yang kemudian melumpuhkan keduanya hanya dengan 2 pukulan saja. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh naga gajah membuat lawan itu menjadi terluka parah dan tak lagi mampu melanjutkan pertarungannya. Melihat bahwa anak buahnya dikalahkan dengan sangat mudah, Dong San pun sampai turun tangan sendiri. Dia melancarkan teknik telapak tangan ilahi yang mengguncang gunung Tante Ernie, sebuah serangan dahsyat yang mengguncang seluruh lembah ini dan juga pegunungan di tempat sekitar. Akan tetapi Ling Qi dengan tenang membangun sebuah formasi roh tingkat tinggi yang mampu menahan seluruh kekuatan dari serangan tersebut. Saat itulah Dong San menyadari bahwa pihak lawan ternyata memiliki seorang Grandmaster formasi spiritual tingkat lanjutan yang jauh di luar dari perkiraan Dong San ini. Keadaan pun semakin memburuk bagi Dong San ketika Mu Chen mengungkapkan bahwa pasukan penyergap yang sebelumnya disembunyikan di belakang lembah telah lebih dahulu dilumpuhkan. Menyadari keunggulan mereka telah menghilang dan pertempuran hanya akan membawa kerugian yang besar, Dong San pun memutuskan untuk mundur bersama dengan seluruh anak buahnya. Sebelum pergi dia mengancam akan membalas dendam dan juga menyingkirkan Mu Chen pada pertemuan berikutnya. Mu Chen sebenarnya telah mempersiapkan formasi yang mampu menjebak mereka, tetapi Dong San bergerak terlalu cepat sehingga berhasil melarikan diri. Meskipun begitu, Mu Chen menyadari bahwa Dong San adalah lawan yang cerdas dan juga tegas. Dia pun bertekad jika mereka bertemu kembali di masa depan nanti, maka Mu Chen tidak akan pernah memberikan kesempatan sedikit pun kepada Dong San untuk bisa meloloskan dirinya. Dengan selamatnya tim Wen King Xuan berkat kedatangan dari Mu Chen ini dan juga rekan-rekannya sekaligus menjadi awal dari permusuhan yang besar antara kelompok Mu Chen dan juga Dong San. Setelah berhasil mengusir Dong San dan juga kelompok pembasmi iblisnya, Mu Chen memastikan bahwa Wen King Xuan dan juga timnya dalam keadaan selamat. Wen Xiyu kemudian mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Mu Chen yang telah datang tepat waktu. Sementara Wen King Xuan dengan percaya diri mengatakan bahwa meskipun tanpa bantuan Mu Chen, mereka masih memiliki beberapa kartu traf yang mampu menghadapi situasi tersebut. Hal ini membuat Mu Chen menyadari bahwa tim dari keluarga Wen ini memang telah mempersiapkan diri dengan matang sebelum memasuki jurang suci kuno. Percakapan kemudian beralih pada alasan dibalik penyergapan yang telah dialami oleh kelompok Wen King Xuan. Dia menjelaskan bahwa dalang dibalik semua ini kemungkinan besar adalah keluarga Wu dari Mo Bei, sebuah kekuatan besar yang juga mengetahui keberadaan dari reruntuhan penguasa surgawi. Menurut Wen King Xuan, informasi mengenai reruntuhan tersebut awalnya hanya diperoleh oleh keluarga Wen dengan biaya yang sangat besar, tetapi keluarga Wu berhasil mencurinya. Mereka kemudian diduga bekerja sama dengan Dong San untuk menghalangi langkah dari keluarga Wen agar bisa menguasai seluruh warisan itu sendirian. Atas permintaan dari Mu Chen, Wen King Xuan kemudian menjelaskan secara rinci mengenai reruntuhan yang akan menjadi tempat tujuan mereka. Reruntuhan tersebut merupakan peninggalan pil kupu-kupu roh abadi, seorang penguasa surgawi kuno yang terkenal sebagai ahli alkemis yang luar biasa. Meskipun tingkat kekuatannya tidak mencapai puncak tertinggi, tapi pil-pil obat yang dia ciptakan bahkan dihargai oleh para penguasa surgawi yang jauh lebih kuat. Di dalam reruntuhan itu tersimpan berbagai pil ilahi yang cukup langka. Salah satunya adalah pil roh suci yang mampu membantu seorang kultivator tingkat setengah langkah kesempurnaan bisa menembus alam kesempurnaan agung. Pil ini menjadi tujuan dari Wen Xiyu yang juga sangat menarik perhatian dari naga gajah karena bisa menghemat waktu bertahun-tahun dari kultivasinya. Namun harta paling berharga bukanlah pil roh suci, melainkan pil sublimasi, sebuah pil legendaris yang mampu meningkatkan tingkat penguasaan dari sebuah kemampuan ilahi, bahkan kemampuan ilahi tak tertandingi. Mendengarkan penjelasan seperti itu, Mu Chen langsung tertarik karena pil itu berpotensi membangkitkan kemampuan dari tahap kedua, tubuh emas abadi milik Mu Chen, sesuatu yang selama ini sulit dia capai
hanya dengan melalui sebuah latihan biasa. Menyadari besarnya bahaya yang telah menanti, Wen Qingxuan kemudian mengusulkan agar kedua tim ini benar-benar bekerja sama dengan baik. Dia menawarkan pembagian dari seluruh pil ilahi itu secara adil, yaitu 50% untuk keluarga Wen, 50% untuk tim dari Mu Chen. Tawaran ini membuat anggota keluarga Wen terkejut karena mereka merasa telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan informasi tersebut. Namun Wen Qingxuan bersikeras bahwa tanpa bantuan dari seorang Mu Chen maka peluang mereka menghadapi keluarga Wu dan juga berbagai ancaman lain akan jauh lebih kecil. Mu Chen pun menerima kerjasama itu dengan penuh keyakinan. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun pembagian tersebut tampak menguntungkan baginya, pada akhirnya keluarga Wen akan merasa keputusan itu sangatlah layak. Mendengarkan kepercayaan diri dari seorang Mu Chen yang tidak berubah sejak awal memasuki Akademi Roh dahulu, Wen Qingxuan kembali yakin bahwa memilih seorang Mu Chen sebagai rekan kerjasama adalah keputusan yang sangat benar. Dengan kesempatan resmi antara kedua tim itu yang bersama-sama mengejar warisan dari pil kupu-kupu roh abadi, hal ini menjadi sebuah titik awal bagi kedua kelompok ini untuk menghadapi ancaman yang telah menanti di depan sana. Setelah resmi menjalin kerjasama, Mu Chen dan juga Wen Qingxuan pun kemudian sepakat untuk bersama-sama mencari reruntuhan dari pil kupu-kupu roh abadi. Namun di tempat lain, Dongshan yang gagal menyergap Wen Qingxuan bertemu dengan Wu Tong dari keluarga Wu. Dongshan mengakui bahwa rencana mereka telah gagal karena kemunculan Mu Chen dan juga rekan-rekannya. Meskipun begitu, Wu Tong tidak terlalu kecewa. Baginya, penyergapan itu hanyalah percobaan awal, sedangkan tujuan utama tetap menguasai seluruh warisan dari pil kupu-kupu roh abadi. Dongshan kemudian menjelaskan pada Wu Tong bahwa tim dari Mu Chen memiliki seorang Grandmaster formasi spiritual tingkat tinggi dan juga seorang ahli setengah langkah kesempurnaan yang agung, sehingga mereka tak bisa dianggap remeh. Namun Wu Tong tetap percaya diri. Dia mengungkapkan bahwa keluarga Wu telah mempersiapkan sebuah rencana yang matang selama bertahun-tahun dan tidak akan pernah membiarkan keluarga Wen merebut warisan tersebut. Bahkan dia memerintahkan seluruh anggota timnya bergerak lebih dahulu menuju reruntuhan itu untuk mempersiapkan berbagai jebakan bagi para pengejar reruntuhan kuno. Sementara itu Mu Chen, Woli, Wen Qingxuan dan juga anggota kedua belah pihak kini terus mempercepat perjalanan. Wen Qingxuan memperkirakan mereka akan tiba di lokasi reruntuhan dalam waktu sekitar setengah jam. Tetapi mengingat keluarga Wu telah berangkat terlebih dahulu, mereka harus bergerak secepat mungkin agar tidak kehilangan sebuah kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang ada di dalam reruntuhan tersebut. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di sebuah wilayah yang dipenuhi dengan kabut hijau zamrud. Mu Chen pun menyadari bahwa kabut tersebut mengandung racun yang sangat mematikan. Wen Qingxuan menjelaskan bahwa kabut itu berasal dari sisa-sisa pil ilahi yang telah membusuk selama ribuan tahun. Bahkan seorang ahli penguasa bumi tingkat sempurna bisa terluka parah akibat terlalu lama berada di dalam kabut hijau tersebut. Untungnya Wen Qingxuan telah mempersiapkan segalanya. Dia membagikan pil obat Bingxin kepada seluruh anggota timnya, dan ini adalah pil penawar racun yang sangat mahal, berasal dari wilayah api tak berujung dan mampu menetralisir racun miasma. Setelah meminumnya, Mu Chen merasakan racun yang mulai memasuki tubuhnya kini telah dibekukan, yang kemudian dihancurkan oleh efek dari pil Bingxin itu. Meskipun berhasil mengatasi kabut beracun, ancaman baru segera muncul. Dari kejauhan datang kawanan nyamuk berwajah hantu dalam jumlah yang sangat banyak hingga menutupi langit. Mu Chen pun segera membangun penghalang energi spiritual untuk melindungi seluruh tim ini. Akan tetapi setiap nyamuk yang menghantam penghalang itu akan meledak mengeluarkan kabut beracun yang akan mampu mengikis energi spiritual. Akibatnya pertahanan dari Mu Chen mulai menguras energi dalam jumlah yang cukup besar. Saat jumlah dari nyamuk-nyamuk itu turun terus bertambah, perjalanan mereka menjadi semakin terhambat. Mu Chen menyadari ada sesuatu yang janggal, bahwa kawanan nyamuk itu tidak bergerak
secara alami, melainkan mereka menyerang dengan pola yang terlalu teratur. Setelah mengamati dengan seksama, dia akhirnya menyimpulkan bahwa seseorang telah mengendalikan nyamuk-nyamuk ini. Penemuan itu pun telah membuat seluruh tim dari Wen Qingxuan dan juga tim dari Mu Chen sadar bahwa mereka bukan hanya menghadapi bahaya dari reruntuhan kuno, tapi juga sebuah jebakan musuh yang terlebih dahulu tiba. Mu Chen dan juga kelompok Wen Qingxuan pada akhirnya bersiap untuk mencari tahu siapa dalang di balik serangan ini. Untuk mengatasi hal itu, Mu Chen kemudian meminta bantuan pada senior Ling Qi untuk membentuk sebuah formasi roh gelombang suara. Dengan kemampuan yang luar biasa sebagai seorang Grandmaster formasi spiritual, senior Ling Qi menciptakan sebuah formasi berbentuk genderang raksasa. Dan ketika genderang itu dibunyikan, gelombang suara yang dihasilkannya pun mengacaukan komunikasi antar nyamuk berwajah hantu, sehingga formasi dari serangan mereka juga langsung berantakan. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Mu Chen memimpin seluruh timnya menerobos lautan nyamuk wajah hantu dan berhasil keluar tanpa mengalami kerugian yang besar. Dari balik hutan, dia kemudian merasakan adanya fluktuasi energi spiritual yang cukup mencurigakan. Naga gajah segera mengejar sosok yang berusaha melarikan diri dan berhasil menangkapnya. Namun sebelum sempat diinterogasi, orang itu menelan sebuah racun yang kemudian tewas seketika. Wen Qingxuan pun mengenali mayat tersebut dan berkata bahwa orang ini adalah pelayan bela diri dari keluarga Wu, seorang prajurit khusus yang hanya bisa diperintahkan oleh tokoh-tokoh penting seperti keluarga Wu ini. Berdasarkan petunjuk tersebut, Wen Qingxuan menyimpulkan bahwa dalang dibalik seluruh penyergapan adalah Wu Tong, sang pewaris utama dari keluarga Wu. Dia merupakan seorang ahli penguasa tingkat bumi sempurna yang terkenal berbakat, kejam, dan juga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dari keluarga Wu berikutnya. Meski mengetahui lawan mereka sangatlah kuat, Mu Chen dan juga rekan-rekannya pun tidaklah gentar. Mereka justru mempercepat perjalanan menuju tujuan utama, yaitu reruntuhan pil kupu-kupu roh abadi. Di balik kepergian dari kelompok Mu Chen ini muncul sesosok makhluk misterius yang telah diselimuti energi jahat dan juga aura kematian. Kehadirannya bahkan membuat pepohonan yang ada di tempat sekitar pun layu. Makhluk itu berbicara tentang tanah yang pernah menjadi tempat gugurnya seorang kaisar iblis, lalu menghilang kembali ke dalam sebuah kegelapan, memberi isyarat bahwa ancaman lain yang jauh lebih mengerikan juga sedang mengintai. Dan sosok makhluk misterius tersebut merupakan orang yang berasal dari ras jahat asing. Setelah melewati berbagai serangan beracun, rombongan dari Mu Chen akhirnya tiba di tempat tujuan, sebuah goa abadi berbentuk kupu-kupu raksasa yang memancarkan energi spiritual yang sangat pekat. Wen Qingxuan kemudian menjelaskan bahwa inilah reruntuhan dari pil kupu-kupu roh abadi yang selama ini mereka cari-cari. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun masuk ke dalam goa berbentuk kupu-kupu raksasa itu dengan sangat hati-hati. Di dalam goa mereka telah menemukan sebuah aula batu yang dijaga oleh 10 patung binatang. Ketika rombongan dari Mu Chen dan juga Wen Qingxuan mendekat, patung-patung itu tiba-tiba hidup, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Wen Qingxuan menjelaskan bahwa makhluk tersebut bukanlah patung biasa, tapi itu adalah sebuah boneka yang selama ini disebut sebagai boneka Monster Pil, yaitu boneka yang telah digerakkan oleh pil ilahi sebagai sumber energinya. Perhatian mereka kemudian tertuju pada seekor monster berbentuk naga berwarna biru yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh naga biru itu setara dengan seorang ahli tingkat penguasa bumi sempurna. Wen Qingxuan menduga bahwa kedua mata dari monster tersebut bukanlah batu biasa, melainkan pil roh suci yang selama ini menjadi incaran dari Wen Xiyu dan juga naga gajah. Penemuan itu membuat seluruh anggota timnya terkejut karena dewa pil kupu-kupu roh abadi ternyata menggunakan sebuah pil ilahi yang sangat berharga hanya sebagai mata penjaga reruntuhan miliknya. Dan ini adalah sebuah tantangan untuk memperebutkan harta karun di dalam goa abadi. Dengan ditemukannya dua pil roh suci yang menjadi mata dari monster naga banjir, Wen Xiyu dan juga naga gajah sangat menginginkan
pil tersebut karena dapat membantu mereka menembus ke alam sempurnaan yang agung. Namun, mengingat bahwa kekuatan dari monster naga biru yang bernama naga banjir ini setara dengan seorang penguasa bumi sempurna, Mu Chen pun memutuskan untuk menyerahkan pertarungan tersebut kepada senior Linky. Sementara anggota tim yang lainnya menghadapi 9 monster lainnya yang jauh lebih lemah. Senior Linky kembali menunjukkan sebuah kemampuan luar biasa sebagai seorang Grandmaster formasi spiritual tingkat tinggi. Dia mulai membangun formasi rawa roh yang mampu memperlambat dan juga mengikat para monster ini. Semakin monster-monster itu, khususnya naga banjir, meronta-ronta, semakin kuat pula daya ikat dari formasi yang dibentuk oleh Linky, sehingga seluruh kekuatan dari naga banjir ini secara perlahan terkuras. Setelah lawannya benar-benar tak berdaya, senior Linky dengan cepat mengubah formasi menjadi sebuah formasi petir yang menghujani naga banjir dengan petir-petir yang luar biasa hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Dari reruntuhnya monster naga banjir itu, senior Linky mendapatkan 2 pil roh suci dan langsung memberikannya kepada Wen Xiyu dan juga naga gajah. Keduanya pun sangat bersyukur, tetapi atas saran dari Wen Qingxuan, mereka menahan diri untuk tidak segera menerobos ke tingkat berikutnya karena kondisi di dalam reruntuhan masih terlalu berbahaya. Mereka memutuskan menyimpan pil tersebut hingga menemukan waktu yang jauh lebih aman. Sementara itu, Mu Chen dan juga rekan-rekannya berhasil mengalahkan seluruh monster lainnya dan mendapatkan banyak pil ilahi bernilai tinggi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati serangkaian aula batu yang telah dipenuhi oleh para penjaga. Semakin jauh mereka masuk, jumlah monster terus bertambah. Bahkan di aula ke-10 terdapat lebih dari 100 monster, termasuk 4 yang memiliki kekuatan setara penguasa bumi tingkat sempurna. Meskipun pertarungan semakin berat, senior Linky mulai kelelahan karena terus menggunakan formasi spiritual tingkat tingginya, tapi kerjasama tim yang luar biasa dari kelompok Mu Chen dan juga Wen Qingxuan membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 100 pil ilahi dengan nilai mencapai ratusan juta cairan spiritual tertinggi. Mu Chen bahkan membayangkan bahwa seluruh harta itu akan sangat berguna untuk memperkuat kediamanmu di masa depan nanti. Setelah melewati aula ke-10, mereka akhirnya tidak lagi menemukan lorong berikutnya, melainkan sebuah gua raksasa yang dipenuhi ribuan pil ilahi bercahaya. Seolah-olah itu adalah bintang-bintang yang telah memenuhi langit, dan semua kelompok dari Zhou Yan langsung menyadari bahwa mereka telah mencapai bagian terdalam dari reruntuhan pil kupu-kupu roh abadi. Tempat harta karun utama disimpan. Namun sebelum sempat menikmati keberhasilan tersebut, sebuah pintu batu di sisi lain dari goa ini tiba-tiba terbuka. Kelompok lain pun memasuki ruangan yang sama. Ternyata mereka adalah tim dari Dongshan yang sebelumnya pernah melakukan bentrokan dengan Mu Chen dan juga Wen Qingxuan. Kedua belah pihak pun langsung menatap dengan penuh permusuhan. Dongshan mengejek Mu Chen dan juga kelompoknya, tetapi Wen Qingxuan membalas dengan sindiran yang tajam, mengingatkan bahwa sebelumnya Dongshan lah yang melarikan diri. Suasana pun berubah menjadi sangat tegang, menandai dimulainya konfrontasi besar untuk mendapatkan harta karun di bagian terdalam dari reruntuhan ini. Meskipun begitu, Dongshan dan juga Wu Tong masih melakukan ejekan pada Wen Qingxuan serta timnya, menganggap bahwa mereka tidak akan pernah memiliki sebuah peluang untuk merebut warisan itu. Wen Qingxuan membalas dengan menuduh bahwa keluarga Wu menggunakan cara-cara licik, mulai dari mencuri informasi mengenai reruntuhan hingga bekerja sama dengan Dongshan untuk menghalangi perjalanan mereka. Di tengah adu mulut itu, perhatian dari Wen Qingxuan tiba-tiba tertuju pada sebuah tungku pil berwarna perunggu berbentuk kupu-kupu yang berada di ujung dari goa ini. Dia kemudian menjelaskan pada Mu Chen bahwa tungku tersebut menyimpan warisan alkemis milik pil kupu-kupu roh abadi. Berbeda dari yang lainnya, Wen Qingxuan pun mengaku sangat menginginkan warisan dari tungku tersebut karena kini dia telah menjadi seorang alkemis dan bercita-cita membawa kemampuan alkemis dari keluarga Wen ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Tanpa ragu lagi, Mu Chen langsung menyatakan bahwa warisan alkemis boleh menjadi milik dari Wen Qingxuan. Baginya tidak ada seorang pun di dalam tim ini yang benar-benar mendalami alkemis, sehingga warisan tersebut akan jauh lebih bermanfaat bagi seorang Wen Qingxuan. Tersentuh oleh kepercayaan dari Mu Chen itu, Wen Qingxuan pun
pun mengubah kesepakatan dari pembagian hasilnya. Jika sebelumnya hasil akan dibagi 50-50, tapi kini dia menawarkan 80% pil ilahi kepada tim dari Muzhen. Sementara Wen Qingxuan hanya akan mengambil 20% saja sebagai bentuk penghargaan atas kemurahan hati dari Muzhen. Namun Wutong segera memotong pembicaraan dari mereka berdua. Dia mengejek kedua tim yang sudah sibuk membagi harta sebelum memenangkan pertempuran. Saat itulah Wen Qingxuan menunjukkan kartu traf yang selama ini dia sembunyikan. Dia menggunakan kemampuan ilahi dari garis keturunan, sebuah kemampuan langka yang hanya dimiliki seorang anggota keluarga tertentu. Dengan mengorbankan sedikit esensi kehidupannya, dia memperkuat seluruh anggota dari keluarga Wen, dan Wen Xiu langsung berhasil menembus alam penguasa bumi tingkat kesempurnaan agung. Sementara anggota tim yang lainnya juga telah mengalami sebuah peningkatan kekuatan yang sangat besar. Pemandangan seperti itu membuat Wutong dan juga Dongshan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Wen Qingxuan memiliki kemampuan pendukung yang begitu luar biasa. Meskipun begitu, Wutong ternyata telah mempersiapkan langkah balasan. Dia kemudian memanggil dua pelayan bela diri yang cukup elit dari keluarga Wu. Setelah melepaskan segel yang membatasi kekuatan mereka, kedua prajurit elit itu berubah menjadi raksasa dengan aura mengerikan yang setara dengan penguasa bumi tingkat sempurna. Kini, pihak dari Wutong memiliki 4 ahli penguasa bumi tingkat sempurna sekaligus, membuat situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Wen Qingxuan mulai khawatir dan bahkan menyarankan Muzhen serta rekan-rekan yang lainnya untuk segera mundur jika keadaan menjadi tidak terkendali. Namun Muzhen hanya tersenyum tenang. Dengan penuh keyakinan dia mengepalkan tinjunya, lalu menyatakan bahwa dua pelayan bela diri itu akan ditangani sendiri olehnya. Sementara itu dia meminta Wen Qingxuan memusatkan seluruh perhatiannya untuk merebut warisan dari pil kupu-kupu roh abadi. Bab ini pun berakhir tepat sebelum pertempuran besar dimulai, dan ketika Muzhen sekali lagi menunjukkan sebuah kepercayaan dirinya untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada dia. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muzhen mampu mengatasi dua orang tim elit dari Wutong ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.